Wa ghayatu su'iz zanni bil muslimin. Dan adapun maksimalnya, puncaknya su'uzon, buruk sangka terhadap orang muslim, gambarnya begini. Anta takida, engkau menyatakan, memvonis, meyakini, sama itu menetapkan. Saya tetapkan kau berbuat buruk, dia orang buruk. Itu udah memvonis saja. Nah, gitu ya. Jadi anta takida su'a, kita memvonis sebuah terhadap sebuah keburukan. Keburukan dalam hal apa? Satu, fi af'alihim, dalam ucapan pekerjaan orang tersebut. Perbuatannya kita udah mencap buruk aja gitu. Wa aqwalihim, dan ucapan-ucapan mereka, orang-orang muslim. Allati zahiruhal khairu, di mana tampak pada perbuatan, pada ucapan mereka itu al khairu, suatu kebaikan. Jadi puncaknya suuzon, paling besarnya suuzon adalah kita menganggap buruk terhadap perbuatan, ucapan seseorang, di mana perbuatan dan ucapan seseorang itu adalah mengandung sebuah kebaikan. Itu adalah puncaknya tuh. Lalu bagaimana Habib? Contohnya begini, antara musliman yukassiru sholata wassodaqata wa tilawata fatazunnu bihi annahu ma fa'ala zalik illa mura'iyan linnas. Ini adalah puncak suuzon yang paling besar, paling tinggi dah nih. Puncaknya itu. Bagaimana itu? Begini. Anta takidah, dia menetapkan as-su'a, sebuah keburukan di dalam pekerjaan kaum muslimin, ucapan orang muslimin, allati zahiraha khair, di mana terdapat di dalamnya itu sebuah kebaikan, di mana masih ada tampak, masih nyata, masih muncul sebuah kebaikan, atau di mana perbuatan itu, ucapan itu terdapat kebaikan. Ucapan itu, perbuatan itu tampak sebuah kebaikan dalam pandangan mata. Lalu dia masih menyatakan keburukan aja, masih memburuk-burukan aja. Contohnya dia menyatakan begini, wa misalu zalik, contohnya begini, dia menyatakan, antara musliman, engkau melihat, memandang musliman, orang muslim, yukassiru sholat, yang memperbanyak sholat, wasodaqah, dan memperbanyak sodaqah, watilawata, dan memperbanyak baca Quran. Orang yang banyak tilawah, banyak sodaqah, banyak sholat, fatazunnu bihi annahu ma fa'ala zalik illa mura'iyan linnas. Engkau menyangka bahwasanya perbuatan itu hanya untuk riya terhadap manusia, hanya untuk dilihat manusia. Seperti itu. Jadi kalau ketika dia, ada orang nih rajin sholat, kalau ketika dia imam suaranya dibagus-bagusin, supaya digituin orang tuh. Nah itu termasuk suuzon yang paling tinggi. Oh dia sedekah, nyebut keluarganya, cuma bukan dari hamba Allah, dari anu bin anu, menyumbang sekian 10 juta rupiah pahalanya untuk, kan disebutin namanya, biar pada tahu tuh orang-orang. Nah itulah suuzon yang paling besar. Itu ya, dia tuh namanya sholat imam dihusu-husuin. Nah, itu biar distagar dia husu tuh, biar benar tuh sholat itu, katanya itu. Nah itu adalah suuzon yang paling tinggi. Padahal itu adalah sebuah kebaikan. Itu perbuatan baik itu. Nah begitu dibaca Quran, wah suaranya dibagus-bagusin itu kan, suaranya dinakin-nakin. Azan nih, dia azan, suaranya dinakin-nakin nih. Biar dibangga-banggain orang tuh. Itu suuzon yang paling besar. Puncaknya sebuah suuzon itu begitu. Kemudian lagi, wahirson alal mali wal jah. Wahirson, mengharap, kepengen. Dia itu kan misalnya, ini tuh cari muka tuh dia tuh sama bosnya. Tujuannya apa? Alal mali wal jah, hanya untuk memperoleh harta,
waljah dan pangkat. Nah, biar pangkatnya naik tuh dia, biar jabatannya naik tuh dia, makanya dirajin-rajinin kerjanya. Nah itu suzon tuh, nggak boleh tuh, gitu. Nggak boleh gitu ya. Nah itu adalah suzon yang paling tinggi. Nah oleh karena itu dalam akhlak, dalam adab, posisi suzon itu dinyatakan seperti ini, wahaza azonnu al-fasidu, wahaza zonnu, dan adapun prasangka model ini nih, model tadi dia lihat orang baik tapi dia masih aja menyangka keburukan, mencari aja keburukannya gitu kan. Itu al-fasidu adalah sangkaan yang fasid, yang rusak. Layas duru, sangkaan itu layas duru tidak akan muncul, tidak akan timbul illa min zitawiyatin khabisatin, dia akan muncul terhadap orang yang hatinya buruk, tawiyatin khabisatin, yang punya hati buruk, hatinya jelek banget, buruk banget hatinya. Jadi prasangka itu seperti itu. Jadi jangan, kenapa? Karena masalah-masalah yang sifatnya gaib seperti riya, ikhlas, itu nggak boleh kita apa namanya, kita menyatakan sebagai sebuah ketetapan. Dia orangnya ikhlas banget tuh, luar biasa, nggak boleh juga. Sebab ikhlas itu urusan manusia, urusan hati manusia dengan sang pencipta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riya juga begitu. Saya ikhlas, saya riya, nggak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah. Oleh karena itu, nggak boleh kita berprasangka kepada orang yang berbuat baik, kita sangka bahwa dia itu tujuannya adalah riya. Nah kemudian tawiyatin khabisah, orang-orang yang mempunyai hati yang buruk itu adalah mereka wahwa min akhlakil munafikin, yaitu bagian daripada akhlak orang munafik. Jadi akhlaknya orang munafik itu adalah selalu berburuk sangka kepada orang yang berbuat baik. Waqad qala Allahu ta'ala fi wasfihim. Waqad qala, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman fi wasfihim, di dalam mensifati mereka. Jadi Allah memberikan sifat kepada mereka, orang-orang munafik. Kata Allah begini, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa iza qamu ila sholati qamu kusala, kan gitu. Jadi innal munafiqina, bahwasanya sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah, mereka itu menipu Allah, bersembunyi di dalam hukum-hukum Allah. Mereka itu menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, Allah lah yang akan nanti yang menipu mereka. Allah yang akan menipu mereka. Nah kemudian dalam keterusan ayat ini, wa iza qamu ila sholati qamu kusala, begitu. Dan apabila mereka orang munafik itu ingin menegakkan sholat, qamu kusala, mereka menegakkan sholat dengan males-malesan. Nah itu tuh. Jadi itu kalau kita udah males-malesan, kalau sholat berat, nah itu tuh ada hawa-hawa tuh, ada hawa-hawa munafik sudah ada. Hati-hati kalau sholat berat. Nah kemudian di akhir ayat itu dikatakan wa yura'unan nas, mereka menuduh manusia, temannya, sahabatnya itu pada riya. Mereka selalu menuduh orang-orang yang berbuat baik itu riya. Dia sendiri malas kalau sholat, tapi kalau orang lain sholat dibilang itu riya, itu dia ke masjid mulu, emang aja pengen dilihat tetangga. Nah itu berarti udah, nah dianya malas ke masjid, tapi orang lain ke masjid dia bilang pengen dilihat tetangga. Tetangga. Waqala alaihi salam aksiru min zikrillah. Maka Nabi udah begitu, Nabi ini memerintahkan kepada kita, Nabi ini apa kata Nabi? Aksiru min zikrillah, aksiru perbanyakilah olehmu min zikrillah, untuk selalu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Maksudnya apa? Melakukan perbuatan-perbuatan baik yang diridhoi Allah. Sholatnya, sholat wajibnya, sholat sunnahnya, baca Qur'annya, ngajinya, kumpul dengan orang yang soleh. Min zikrillah,
ingat-ingat Allah itu banyak ya. Jauhi daripada perbuatan maksiat, jauhi daripada perbuatan munkarat, zikrillah gitu. Nah, hatta yaqulal munafiqun. Kata Nabi ini begini nih, hatta yaqulal munafiqun, sehingga orang-orang munafik itu berkata, menuduh kamu innahum muraun. Mereka itu adalah orang-orang yang ria. Nah, kalau kita sering ke masjid, kita sering ke sini, ada orang yang menyatakan dia itu kan ria, kita senang tuh. Kalau kita dituduh ria, berarti kita lah luar biasa, dah bagus dah. Biarin aja gitu. Jadi kata Nabi, banyakin perbuatan baik, banyakin ingat-ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa, banyakin. Biar orang bilang, "Oh, kamu ria."